Ini dia hack khusus buat jualan di TikTok Shop yang perlu kalian tahu, terutama buat seller baru. Kalau seller lama gimana? Iya, sebenarnya gini sih, seller lama tergantung. Kalau menurut gua, lu udah ramai apa belum? Kalau lu belum ramai kayaknya butuh. Kalau lu udah ramai ya nggak ada salahnya juga sih lu lihat buat ngecek apakah lu lain atau enggak gitu ya. Jadi kalau materi ini sebenarnya dibikin lihat dari pengalaman kita di MEA ketika kita misalnya ngerjain dari banyak klien dan kadang gini loh sebenarnya gue sendiri jujur suka lihat ada kayak seller baru masuk nih misalnya ya. Terus dalam waktu singkat gitu ya langsung penjualannya tuh melonjak gitu kan. Tinggi rame dan banyak juga kan yang sirik terus begitu kayak kok bisa sih dia kayak gitu doang rame. Beda sama seller yang udah misalnya udah jualan di shop di tempat lain gitu. Kita malah punya satu fun fact yang lucu. Kalau misalnya mereka yang jualan di marketplace standar ya kayak Shopee, Tokopedia, terus udah gitu lu pindah ke TikTok Shop. Terus gayanya Shopee, Tokopedia lu tiru plek ketiplek. Itu kayaknya susah banget buat rame. Karena memang ya ternyata beda. Nah, jadi apa aja sih yang harus dilakuin? Hacknya apa? Nah, gini, kalau ngomongin kita jualan online, mau dimanapun, sebenarnya ada satu hal yang sering dilewatin sama banyak seller. Yaitu gini, banyak seller biasanya fokus bikin produk. Tapi mereka lupa kalau ini buat siapa. Jadi kayak gini, lu bikin baju, oke, bajunya bagus sih. Tapi buat siapa? Gak kebayang kan? Contoh gini, gak usah jauh-jauh. Kemarin gue lagi banyak karena gue juga lagi banyak masuk di banyak UMKM lokal. Ada salah satu partner gue yang bikin produk. Terus dia tuh ngerasa gini, tas yang gue bikin, dia bilang gini, yuk Tas yang gue bikin tuh lucu loh, udah bagus banget loh ini loh. Kenapa ya ini belum laku? gitu kan dia ngomong gitu. Maklum kayaknya mama. Kamu bisa ngomong maaf ya. Udah gitu, gue bilang gitu kan, bentar, gue bilang, ini tas lu targetnya buat siapa sih gitu kan, gue tanya gitu. Gila lu lucu gini kan, semua anak muda juga bisa dipakai kampus cakep, dipakai di sini cakep. Dia bilang kayak gitu, ya bener sih mungkin barangnya cakep. Tapi yang dia lupa adalah, bentar, pricingnya masuknya yang mana nih? Pricingnya, harganya itu dibikin cukup mahal. Yang dimana kalau buat yang mahal itu mungkin gue rasa wah ini kayaknya tas ini masuknya buat orang yang udah lebih senior gitu ya, misalnya kayak cocoknya tuh udah buat 30 up deh gitu. Tapi ya enggak, memang masa sih? Biasa ya kalau sekarang kan begitu ya Masa sih misalnya gini anak kuliah zaman sekarang 500 ribu aja gak punya duit. gitu. Nah, bentar. Yang punya duit ada, tapi nggak banyak-banyak amat gitu kan. Dan terus udah gitu yang punya duit itu kadang gini kan lebih milih tas yang mungkin lebih dikenal, yang lebih branded dengan harga segitu karena dipakai ke kampusnya bikin semua orang tahu dibandingin misalnya tas misalnya dari kita yang masih brand baru. Nah itu adalah kayak contoh maksud gua adalah karena gini kita suka lupa kayak market kita cocok nggak sih buat ke situ, pas nggak sih gitu, ketika nggak pas ya apalagi gitu. Apalagi ternyata gini fun fact-nya adalah jadi gini, ini gue dapat satu fun fact yang menarik bahwa mama ini gue pas lagi ada satu acara, jadi gue satu panggung dengan salah satu marketing director dari brand lokal yang cukup dikenal di Indonesia, yang cukup terkenal. Jadi kita ngobrol terus dari itu dia bilang gini, fun fact loh ya, dia bikin sepatu yang mereka jual, dia bilang kalau yang modelnya kulit yang menargetkan 30-an ternyata di TikTok nggak laku sama sekali. Tapi sneakers dibilang tapi sneakers juga bukan sneakers kayak yang lebih dewasa gitu, sneakers yang anak muda banget yang ngejreng banget itulah yang laku di TikTok. Jadi kayaknya TikTok itu, nah menurut dia, tapi bukan kayaknya sih, kalau kata gue faktanya gitu ya, TikTok itu isinya anak muda semua gitu kan. Nah jadi yang pertama poinnya adalah ketika kalian mau jualan, kalian bentar dulu nih, lu bikin produk ini buat siapa, ada nggak di situ? Kalau kagak ada ya jangan jualan di situ. Atau lu ganti produk lu dengan yang ada di situ. Jadi tahu di target market kalian itu siapa, mereka ada di mana, mereka sukanya apa, mereka cocoknya seperti apa. Kebayang ya maksud gue ya. Jadi poin pertama adalah buat tahu, matchingin dulu nih. Kalau matching, nah semuanya mungkin bakal lebih gampang. Kalau nggak matching, semuanya bakal lebih susah gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ketika kita udah matching, nah kita ngomong nih yang berikutnya nih, yang namanya di online TikTok gitu ya khususnya, itu kan orang tuh ketika mau lihat barang, mereka ngeliatnya dari beberapa macam. Jadi ini harus perhatiin. Satu, apakah mereka bakal lihat dari SKU-nya? Kalau SKU berarti lo perhatiin kayak fotonya, judulnya, deskripsinya gitu kan. Bikinlah semenarik mungkin. Tapi lo perlu ingat, Indonesia itu udah alat baca. Ya kan, di TikTok secara khusus ketika bikin deskripsi, lo bisa kalau disebutnya kalau jelas itu lo recap dulu disebutnya. Alias lo masukin gambar di dalam
tulisan. Jadi tulisan gambar, tulisan gambar. Dan contohnya adalah anak Gen Z ini malas baca. Jadi kalau bisa tulisannya pendek tapi di show gitu. Contoh kayak gini, produk ini bagusnya gini. Contohnya nih, oh ini dalamnya kayak gini. Ini dalamnya kayak gini. Jadi ngasih lihat kelebihan unique selling point yang bikin mereka tuh langsung ngeh gitu. Oh iya, itu yang pertama. Ketika mereka lihat gambar. Yang kedua, karena TikTok ini juga orang itu sukanya diceritain. Karena harus bisa cerita yang oke, online. Cerita itu juga bisa dibikin jadi apa? Jadi videonya kayak video TikToknya banyak gitu kan. Jadi live streamingnya kayak gitu kan. Nah, itu perlu diperhatiin banget karena dengan ada video dan dengan ada live streaming, nah ini bakal bikin kayak apa ya? Si orang itu makin cepet nggak, makin gampang buat jualannya dibandingin kalau enggak gitu ya. Nah, terus poin berikutnya adalah yang perlu kalian perhatiin adalah hacknya adalah pastiin produk kalian itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Nah, ekspektasi itu gimana sih? Ini bukan berarti produk kalian kan kalau tadi gue bilang ya targetnya mudah, jangan jual yang mahal-mahal. Nah, tapi kan bukan berarti lu bikin semurah-murah sejelek-jelek mungkin juga, nggak gitu juga. Tapi bukan berarti lu harus jual murah dengan barang bagus banget yang kalian nggak ada budget, nggak juga. Nah, di sinilah yang perlu ngerti adalah ekspektasinya orang tuh apa. Gitu. Contoh gini, sesimpel gini. Belum lama, gue baru ada salah satu kenalan kontak dan dia cerita, dia bikin produk dia tuh brandnya dulu udah lumayan, terus udah gitu sekarang lagi turun banget dia bilang. Dan kadang dia tuh pengen maki-maki gitu ya, pengen maki-maki kenapa? Karena sekarang ini dia merasa kayak gila anak zaman sekarang tuh ekspektasinya gila banget sih katanya, gak masuk akal. Wes, gara-gara kenapa? Sebenarnya simpel dia cerita. Jadi kayak harga barangnya dia jual tuh harganya 300-400 ribuan. Terus kemudian ketika dia jual 300 ribuan, dia ini apa kan biasa ya kalau produk-produk yang ada BS kan dijual murah, bener nggak? Dia lelang produk-produk BS-nya dari 300 ribu jadi 100 ribu. Yang menurut dia itu gila loh, gua aja jual rugi. Lo beli cuma 100 ribu, tapi ketika yang beli BS ekspektasinya ini kok ada gini dikit, ini kok ada gitu dikit, ini kok wah, karena nama brandnya yang udah ke bawah. Kebayang nggak poinnya? Gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus mikir nih, ketika kalian bahas, ketika kalian jual produk, kalian menjanjikan sesuatu, kan orang pasti punya ekspektasi. Ekspektasinya apa? Jangan sampai nggak nyampe. Gitu loh. Ya, atau kalau misalnya ekspektasi mereka ketinggian, kalian perlu bisa ibaratnya apa ya? Merendahkan ekspektasi itu. Karena gini, lebih bagus kita tuh bikin ekspektasi konsumen nggak terlalu tinggi, begitu datang, wow! Karena itu bakal jadi UGC-nya bakal bagus banget, orang bakal puas banget, orang bakal lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting terakhir adalah lo harus ngerti tentang cara nyari traffic di TikTok Shop yang beda banget. Gitu. Memang secara umum ada 5 cara nyari traffic di TikTok Shop. Ada kayak lo bikin konten, lo bikin live streaming, lo main affiliate, lo main ads sampai shop tab. Tapi strateginya beda. Jadi nggak bisa kayak lo samain semua strategi dengan yang udah ada. Misalnya kayak di Shopee sama plek-ketiplek nggak bisa. Lo harus buat sesuatu yang khusus. Nah, ngomong ada nih yang mau kita bantuin bikinin strategi khusus buat jualan kalian. Coba lo kasih tahu tokonya di komen, nanti tim gue bakal kasih tahu.